Anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 3 gelar reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023 di Kampung Agung Timur. Bertempat di Balai Kampung Agung Timur, Kecamatan Kalirejo berlangsung reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2023 yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 3. Muhammad Gofur mewakili 10 anggota DPRD dari Dapil 3 diantaranya yaitu Azari Partai PKB, Sutarmin dari Partai PD Perjuangan, Kadek Joko Supriyatin dari PD Perjuangan, kemudian Muslim Ansori, PKB, Ibu Revi Feruzi Amanda SH dari Partai Gerindra, Haji Umar dari Partai Golkar, Fian Febriano SH dari Partai Nasdem, dan Febriono dan Tony Sastrajaya SHMH dari Partai Demokrat. Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kampung Agung Timur yang telah memfasilitasi menyediakan tempat dan memfasilitasi pertemuan antara warga masyarakat Kecamatan Kalirejo dengan para anggota DPRD dari Dapil 3. Gofur berharap dalam reses ini kepada perwakilan warga yang hadir untuk dapat memberikan masukan, usulan, dan permasalahan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tanpa adanya masukan, aspirasi dari warga masyarakat tentunya akan kesulitan mengingat yang akan menikmati dan merasakan adalah warga sekitar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3, yang kami hormati para sesepuh, alim ulama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati jajaran muspida kecamatan atau yang mewakili, yang kami hormati para aparatur desa Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo, yang kami hormati warga masyarakat Kampung Agung Timur yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia lah kita semua dapat berkumpul di aula Balai Kampung Agung Timur ini dalam acara kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2003 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui, kegiatan reses merupakan kegiatan rutin anggota DPRD, di mana kegiatan reses merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, di mana Bapak Ibu dapat menyampaikan apa-apa saja yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Baik, saya selaku pembawa acara akan memandu kegiatan pada hari ini. Langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan, acara yang ketiga serap aspirasi masyarakat, acara yang keempat doa, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama kepada Kepala Kampung Agung Timur, kepada Bapak Supriyanto, dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak-bapak anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 yang hadir yang saya hormati, Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, BPK dan anggota yang saya hormati, Bapak aparatur kampung yang hadir, Bapak Linmas dan masyarakat, ibu-ibu, ada ibu-ibu posyandu, ibu-ibu PKK yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi karunia sehat sehingganya kita bisa hadir dalam acara reses anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan di kampung kita. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat dan pertolongannya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Dewan, perlu kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak-bapak Dewan Dapil 3 yang bisa hadir di kampung kami, Kampung Agung Timur. Monggo Pak Dewan. Selamat datang Pak Muslim. Kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya acara ini acara reses anggota Dewan yang alhamdulillah ini tahun ini diadakan di kampung kita, di Kampung Agung Timur. Kemarin di Kampung Watu Agung. Jadi ini adalah suatu anugerah Pak bagi kami selaku masyarakat Agung Timur, bapak-bapak anggota Dewan khususnya Dapil 3 bisa hadir di kampung kami. Jadi terima kasih atas saran atau bantuan Bapak yang selama ini peduli dengan kampung kami, khususnya Pak Muslim, Pak Gopur, terus Pak Kadek Joko, Pak Sutarmin dari fraksi PDI, juga Pak Gopur ini dari PKS yang alhamdulillah sudah kita kenal dari mulai pemekaran kampung di 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Gopur, terima kasih atas partisipasinya untuk Kampung Agung Timur. Begitu juga Pak Kadek, Pak Muslim dan Pak Sutarmin. Jadi dengan adanya tali silaturahmi kunjungan anggota Dewan reses di kampung kita ini, setidaknya Bapak Ibu sekalian bahwasanya beliau-beliau ini tahu kondisi dan posisi kampung kita yang mungkin selama ini jalannya dari dulu tetap jelek, tapi alhamdulillah nggak ketang sedikit ada kucuran dari kabupaten, yaitu berkat bantuan dari bapak-bapak anggota Dewan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 3. Tanpa bantuan bapak-bapak Dewan ya kita nggak mungkin ada bangunan yang sifatnya dari kabupaten. Jadi kerjasama antara masyarakat, kabupaten dan Dewan ini sangat berarti bagi kami, khususnya masyarakat Agung Timur. Untuk selanjutnya kami hanya bisa mengucapkan selamat datang di kampung kami. Beginilah kondisi kampung kami Bapak Ibu, dan mohon perhatiannya ke depannya untuk bapak-bapak Dewan ini agar kiranya selalu peduli. Saya dengar kayak Pak Gopur ini mau naik ke kabupaten ke provinsi. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat Kampung Agung Timur bahwa Pak Gopur ini setelah 2 periode di kabupaten beliau mau hengkang ke provinsi, mungkin cakupannya kan lebih luas. Jadi bisa jadi insya Allah Pak Gopur, kami juga masyarakat Agung Timur sangat mendukung program-program Pak
Gopur, begitu juga Pak Muslim, Pak Kadek Joko. Kalau memang masih tetap di kabupaten, kita sama-sama mendukung. Warga udah sangat mengenal dekat semuanya. Jadi khususnya saya juga ke masyarakat, intinya monggo kita pilih aja warga-warga kita juga yang dari sekitar kita, yang udah kita kenal kan gitu, Pak. Jadi saya bukannya ibaratnya harus salah satu calon yang kita pilih, tapi di situ ada dewan-dewan yang memang peduli dengan kita, yang udah kita kenal. Kata pepatah, kalau kita nggak kenal nggak akan sayangkan gitu. Jadi mungkin dengan adanya perkenalan kita, tali silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin. Mungkin itu saja sekedar kata sambutan dari kami selaku Kepala Kampung Agung Timur mewakili warga. Mungkin nanti banyak usulan atau pertanyaan-pertanyaan dari warga kami mengenai apa toh itu reses. Mohon penjelasannya untuk yang berwenang Bapak-Bapak Dewan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak-bapak anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 yang hadir, yang saya hormati, Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, BPK dan anggota yang saya hormati, Bapak aparatur kampung yang hadir, Bapak Linmas dan masyarakat, ibu-ibu, ada ibu-ibu posyandu, ibu-ibu PKK yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi karunia sehat, sehingganya kita bisa hadir dalam acara reses anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan di kampung kita. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaat dan pertolongannya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Dewan, perlu kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak-bapak Dewan Dapil 3 yang bisa hadir di kampung kami, Kampung Agung Timur. Monggo Pak Dewan. Selamat datang Pak Muslim. Kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya acara ini acara reses anggota Dewan yang alhamdulillah ini tahun ini diadakan di kampung kita, di kampung Agung Timur. Kemarin di kampung Watu Agung. Jadi ini adalah suatu anugerah Pak bagi kami selaku masyarakat Agung Timur, bapak-bapak anggota Dewan khususnya Dapil 3 bisa hadir di kampung kami. Jadi terima kasih atas saran atau bantuan Bapak yang selama ini peduli dengan kampung kami, khususnya Pak Muslim, Pak Gopur, terus Pak Kadek Joko, Pak Sutarmin dari fraksi PDI, juga Pak Gopur ini dari PKS yang alhamdulillah sudah kita kenal dari mulai pemekaran kampung di 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Gopur, terima kasih atas partisipasinya untuk Kampung Agung Timur. Begitu juga Pak Kadek, Pak Muslim dan Pak Sutarmin.
Jadi dengan adanya tali silaturahmi kunjungan anggota Dewan Reses di kampung kita ini, setidaknya Bapak Ibu sekalian bahwasanya beliau-beliau ini tahu kondisi dan posisi kampung kita yang mungkin selama ini jalannya dari dulu tetap jelek, tapi alhamdulillah nggak ketang sedikit ada kucuran dari kabupaten, yaitu berkat bantuan dari bapak-bapak anggota dewan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 3. Tanpa bantuan bapak-bapak dewan ya kita nggak mungkin ada bangunan yang sifatnya dari kabupaten. Jadi kerjasama antara masyarakat kabupaten dan dewan ini sangat berarti bagi kami, khususnya masyarakat Agung Timur. Untuk selanjutnya kami hanya bisa mengucapkan selamat datang di kampung kami. Beginilah kondisi kampung kami Bapak Ibu, dan mohon perhatiannya ke depannya untuk bapak-bapak dewan ini agar kiranya selalu peduli. Saya dengar kayak Pak Gopur ini mau naik ke kabupaten ke provinsi. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat Kampung Agung Timur, bahwa Pak Gopur ini setelah 2 periode di kabupaten, beliau mau hengkang ke provinsi, mungkin cakupannya kan lebih luas. Jadi bisa jadi insya Allah Pak Gopur, kami juga masyarakat Agung Timur sangat mendukung program-program Pak Gopur, begitu juga Pak Muslim, Pak Kadek Joko. Kalau memang masih tetap di kabupaten, kita sama-sama mendukung. Warga udah sangat mengenal dekat semuanya. Jadi khususnya saya juga ke masyarakat, intinya monggo kita pilih aja warga-warga kita juga yang dari sekitar kita, yang udah kita kenal kan gitu Pak. Jadi saya bukannya ibaratnya harus salah satu calon yang kita pilih, tapi di situ ada dewan-dewan yang memang peduli dengan kita, yang udah kita kenal. Kata pepatah, kalau kita nggak kenal nggak akan sayangkan gitu. Jadi mungkin dengan adanya perkenalan kita, tali silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin. Mungkin itu saja sekedar kata sambutan dari kami selaku Kepala Kampung Agung Timur mewakili warga. Mungkin nanti banyak usulan atau pertanyaan-pertanyaan dari warga kami mengenai apa toh itu reses, mohon penjelasannya untuk yang berwenang bapak-bapak dewan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kakak. Sambutan selanjutnya, sambutan dari camat Kecamatan Kalirejo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fajar Wahyudi selaku Kasih PAB. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Monggo Pak Asyari selamat datang, dan untuk Bapak Dewan yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Agung Timur, Bapak Supriyanto beserta staf jajarannya. Yang saya hormati dan saya terdiri para anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 3 yang semuanya insya Allah hadir. Ada Pak Asyari, ada Pak Muslim, ada Pak Gofur, ada Pak Kadek Joko, ada Pak Sutarmin, ada Pak Sainul, dan ada juga Pak Umar. Ya. Beliau adalah wakil-wakil kita yang siap membawa aspirasi warga Dapil 3 khususnya Kampung Agung Timur. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas perkenannya kita dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul bersama-sama bermuajahah
di Gedung Kebanggaan Warga Agung Timur ini, yaitu Balai Kampung Agung Timur, dalam rangka reses anggota Dewan Dapil 3 tahap 2 di masa sidang kedua tahun 2023. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada halangan satu apapun. Amin. Salawat beriring salam lalu kita senantiasa sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan khusus bapak-bapak anggota dewan yang terhormat yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat karena Bapak Camat yang sedianya hadir di tengah-tengah kita dalam kesempatan siang hari ini, namun beliau ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini beliau menghadiri rapat kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di Bapeda Lampung Tengah untuk program pembangunan tahun 2024. Karena acara itu juga tidak kalah penting, maka acara dibagi dua, saya yang kesini ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan kehadiran saya ini tidak mengurangi makna dari acara reses kita dalam kesempatan siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama mengikuti reses ya. Reses itu adalah kunjungan kerja di luar sidang yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka apa Bu, Pak semua? Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat ya, untuk dijadikan sebagai bahan acuan sidang untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, baik tahun ini kalau bisa ataupun tahun depan. Jadi bapak-bapak semua, saya harap ibu juga semua silakan menyampaikan aspirasi seluas-luasnya kepada beliau-beliau adalah wakil-wakil kita. Sudah pada kenal semua Bu ya, semuanya Pak ya? Kalau belum kenal nanti kita kenalan ya. Ini adalah wakil-wakil kita. Insya Allah beliau kapabel, mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk bisa membawa aspirasi bapak-bapak semua, khususnya warga Agung Timur, untuk bisa dibawa, untuk bisa direalisasikan dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Jadi saya harapkan masa ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada mudah-mudahan sampaikan ya kepada bapak-bapak kita, karena beliau adalah wakil-wakil kita yang siap membawa aspirasi bapak-bapak semua untuk direalisasikan dalam anggaran Kabupaten Lampung Tengah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan selamat bermusyawarah, mudah-mudahan bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk Kecamatan Kalirejo, khususnya untuk Kampung Agung Timur ke depan. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara sambutan selanjutnya, sambutan dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Gofur SSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Agung Timur Pak Supri yang tadi sudah panjang lebar memberi sambutan kepada kita, mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Camat Kalirejo yang dalam hal ini diwakili Pak Fajar ya, dan mudah-mudahan juga sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, perwakilan masyarakat Agung Timur, baik dari unsur pemuda, unsur pemudi, unsur pamong, unsur tokoh yang hari ini telah hadir, dan mudah-mudahan semua senantiasa sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan rekan-rekan saya di DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang sudah hadir. Mungkin izin Ibu, izin saya kenalkan satu persatu biar jenengan
kenal, walaupun yang sudah kenal lebih kenal, yang belum kenal jadi tahu. Karena yang di hadapan panjenengan semua ini hakikatnya sebagaimana disampaikan Pak Supri sama Fajar tadi adalah wakil dari panjenengan semuanya. Walaupun mungkin kemarin 5 tahun yang lalu sebagian tidak sempat ke Kampung Agung Timur, bahkan gambarnya pun boleh jadi nggak ada apa. Maka bapak-bapak yang dari Timur ini nggak kenal. Nah, maka izinkan saya mengenalkan satu persatu, mungkin dari yang paling kanan, baju putih yang muda ini Pak Ashari. Monggo berdiri Pak Ashari. Ya, beliau ini dari Kecamatan Kalirejo, dari fraksi PKB. Kemudian yang ganteng pakai kacamata ini Pak Muslim Ansori. Dari Kecamatan Kalirejo, dari fraksi PKB juga, dan kebetulan beliau ini Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang pakai baju garis-garis ini, yang ganteng pakai kacamata, Pak Kadek Joko Suprihatin. Nah, kayaknya kalau melihat tepuk tangannya ini udah banyak yang kenal ini. Dari fraksi PDI Perjuangan. Terus yang di sampingnya pakai baju merah hati, tinggi besar, gak kalah ganteng, Pak Haji Sutarmin. Ya, beliau dari Kecamatan Sendang Agung, dari fraksi PDI Perjuangan juga. Terus yang samping beliau baju oranye, yang kumisnya paling menggoda, Pak Haji Sainul Abidin. Ya, beliau dari Kecamatan Bangunrejo, dari fraksi Partai Gerindra. Terus yang terakhir baju batik, di sampingnya Pak Lurah, Pak Haji Umar. Nah, beliau dari Kecamatan Bangunrejo, dari fraksi Partai Golkar. Dan terakhir saya sendiri yang berdiri mewakili teman-teman semuanya ini, saya Muhammad Gofur dari Kecamatan Kalirejo. Iya, kenapa perlu saya kenalkan bapak-bapak ibu-ibu? Karena sebentar lagi mau pilihan, okay? Ini yang sudah jadi-jadi lagi. Mudah-mudahan kita doakan besok semua ini yang di sini jadi lagi, gitu, okay? Ya, kalau yang senang Pak Kadek Joko nanti milih Pak Kadek Joko. Gak senang Pak Kadek Joko, ada Pak Sainur, ada Pak Tarmin, ada Pak Umar, atau yang dari Kecamatan Kalirejo ada Pak Muslim, ada Pak Ashari. Ya, dan insya Allah kita hari ini menyengaja bersilaturahmi ke Kampung Agung Timur dalam rangka reses. Reses hakikatnya itu memang mendengarkan aspirasi. Maka hari ini kami nanti ingin lebih banyak mendengar, lebih banyak mencatat. Mana tahu dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada aspirasi, ada usul, ada unek-unek yang akan disampaikan kepada kami, dan hari ini kami menyengaja untuk itu. Dan selain daripada itu, hakikat reses ini juga sebenarnya adalah tour of duty. Bagaimana kami ingin menemui masyarakat secara langsung, karena kita yakin tidak semua masyarakat itu punya kemampuan untuk misalnya langsung hadir di gedung DPRD. Karena gedung DPRD itu sudah disediakan oleh negara untuk menampung aspirasinya panjenengan semuanya. Tapi kita tahu bahwa tidak semua masyarakat akan bisa ke sana. Pertama mungkin karena tempat ya, cuma mau nyampein aspirasi harus ke Gunung Sugi. Kira-kira males apa males Pak? Males. Wis tekan kono wis hurung karuan realisasi, ya enggak? Atau kok Agung Timur ke Gunung Sugi, ke Gedung Dewan, nyampaikan aspirasi, wis makan waktu, makan biaya, belum tentu juga terrealisasi. Makanya ada reses ini
hakikatnya kami ingin turun langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat dari panjenengan semuanya. Selain itu juga biar jenengan dan kita saling mengenal gitu ya. Karena 10 anggota dewan dari Dapil 3 ini Bu, nggak semua kita kenal ya kan. Kayak saya ambil contoh misalnya Pak Umar. Pak Umar jadi dewan, ini dulu nggak ada teman Agung Timur, orang Agung Timur mungkin yang nyoblos ya kan. Pak Sutarmin, Pak Saiful. Tapi kalau Pak Azali, Mas Muslim, Mas Gopur, Pak Kadek Joko kayaknya banyak orang Agung Timur yang nyoblos ya kan. Tapi kalau Pak Tarmin, Pak Sainul, Pak Haji Umar kemarin kayaknya coba ada nggak yang nyoblos Haji Umar kemarin? Ada, nggak kenal. Karena memang jaraknya luas, gitu kan. Saya misalnya ke Trimurjo nggak ada yang kenal Mas Gofur. Duduk di warung pecel di Trimurjo, nggak ngerti nek anggota dewan. Karena memang jangkauannya dari Kecamatan Sendang sampai Trimurjo itu sangat luas. Jangankan orang Trimurjo, orang Kalirjo saja mungkin nggak semua kenal Mas Gofur. Mungkin kenal namanya tapi nggak tahu mukanya. Dan hari ini mudah-mudahan mulai reses ini ibu jadi kenal semuanya nih. Oh itu yang Pak Umar, itu yang Pak Asari, itu yang Pak Sainul, itu yang Pak Haji Tarmin, itu yang Pak Kadek Joko, itu yang Mas Muslim, dan itu yang berdiri sing ganteng dewe jenenge Mas Gofur. Yo. Tunggal ya. Nah, kalau mereka ini sambil kampanye ini nggak apa ya. Kalau mereka ini besok mau nyalon kabupaten lagi, kalau saya kayaknya udahlah, biar mereka yang melanjutkan kerja saya di kabupaten DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya disuruh Pak Kadek Joko suruh nyalon DPRD provinsi. Katanya biar Pak Kadek Joko suara kabupatennya di Agung Timur banyak gitu. Jadi mohon doa restunya, saya sudah 2 periode Bu, besok mau nyalon di DPRD provinsi. Nah beliau-beliau ini nanti yang akan melanjutkan di DPRD Kabupaten. Dan insya Allah kita semua sudah bersepakat, kita nggak mandang merah, kuning, hijau, biru. Ketika ini aspirasi masyarakat, bismillah kita bersepuluh ini berkomitmen, ini akan kita perjuangkan bersama-sama. Makanya reses kita ini agak beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau kabupaten yang lain resesnya sendiri-sendiri. Kita bersepakat resesnya bareng-bareng. Kenapa kita memilih bareng-bareng? Karena kita ingin bahwa aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu nanti ketika dibawa ke gedung dewan, bukan aspirasi saya, bukan aspirasi Pak Kadek, bukan aspirasi teman-teman yang lain, tapi aspirasi anggota DPRD Dapil 3. Jadi mudah-mudahan potensi kemungkinannya untuk terrealisasi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lebih besar. Karena yang memperjuangkan kami bersama ini. Dan insya Allah Kampung Agung Timur juga ini kepala kampungnya termasuk yang banyak bergaul, sehingga tiap tahun bapak-bapak ibu-ibu pasti bisa melihat selalu ada pembangunan yang diagregasi dari APBD masuk ke Kampung Agung Timur. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin sekedar sambutan dari saya. Itu sulit, kalau butuh ada harganya mahal, biarpun mahal kita bisa beli Pak, tapi susah. Dan kami di sini sebagai Sepatani mohon bantuan dari Bapak Dewan semua supaya membantu kami masyarakat Kampung Agung Timur, khususnya umumnya petani semua, bisa membantu kemudahan kita mencari pupuk. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, langsung saja mengingat waktu Pak Buya. Ini kami kalau di kampung posisinya di BPK Pak kami. Kemudian kalau di masyarakat ini kami di bagian pendidikan Bapak Ibu. Bagian besar ini anggota BPK ini dari pendidikan. Kemudian
ini saya mewakili pendidikan di Kampung Agung Timur sekaligus dari Ketua BPK. Bapak dan Ibu, saya lihat paparan dari anggota Dewan tadi untuk pendidikan ini ada prioritas dengan kesehatan dasar tadi Pak Bu ya. Kami di SD 1 Agung Timur yang sebelah ini ada pertigaan, di situ ada Tugu Jagung, sebelahnya adalah SD kami. Kemudian di Agung Timur ini ada 2 SD Pak, SD 1 dan SD 2 Agung Timur. Kemudian di SD 1 Agung Timur ini kondisinya boleh dibilang ya kurang baik lah begitu. Kalau dibilang rusak ya rusak beratnya ada, rusak ringannya ada. Kemudian tadi anggaran pendidikan diprioritaskan, mudah-mudahan kami di SD 1 Agung Timur ini mendapat juga prioritas. Mudah-mudahan, dan ini permintaan kami, mudah-mudahan ya untuk dapat dikabulkan. Kemudian berikutnya SD 1 Agung Timur itu dulu ada TK yang TK 1 atap. Kemudian TK-nya itu oleh pemerintah tidak boleh 1 atap dengan sekolah SD, maka harus dipisah. Sampai sekarang TK RA Kartini yang ada di SD 1 Agung Timur itu masih melekat di sana. Nah, ini mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu Dewan Pendidikan, solusinya TK itu sudah di yang dulu TK 1 atap, kemudian TK itu sudah dikampungkan gitu Pak Lurah ya. Jadi TK kampung, tapi tempatnya masih berada di SD. Ya, mohon bantuan pada Bapak Ibu anggota Dewan, solusinya ke depan bagaimana. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, benar yang disampaikan teman-teman tadi, khususnya pembangunan Agung Timur, kami BPK sepakat membantu Bapak Kampung untuk memperbaiki kondisi kondisi jalan di Kampung Agung Timur. Kondisinya sangat rusak lah begitu Pak ya. Dan kalau menurut saya jalan kabupaten di Kampung Agung Timur itu tidak lebih dari 10 kilo. Kalau itu kita perjuangkan, mudah-mudahan kalau kurang dari 10 kilo itu wajarlah kalau jalan Agung Timur ini bagus begitu. Dan mohon perhatian dan kerjasamanya, kemudian tadi tidak kenal lelah untuk memperjuangkan Kampung Agung Timur. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama saya Mustafa dari Dusun 6 Agung Timur. Nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Camat ya, urusan data ini urusan teknis. Masalah pupuk sedikit saya berikan jawaban, nanti dilanjutkan oleh Pak Sutarmin. Hari ini kelompok tani ada nggak di ruangan ini? Kelompok tani ada berapa kelompok tani di sini? Ada 13. Baik, kemarin saya coba inventarisir ke bawah soal urusan pupuk. Pertama memang mekanisme penurunan itu, kalau tidak salah ada namanya formasi untuk aplikasi, benar. Jadi memang ada sedikit teknis yang harus dipelajari oleh teman-teman kelompok tani, terutama perubahan terhadap teknis. Jadi tidak ada solusi lain bagi kelompok tani untuk secara administrasi Pak. Misalkan jumlah yang membutuhkan pupuk itu berapa di Agung Timur, ditinggikan saja formasinya ya. Misalkan formasinya tahun dari kemarin hanya berapa, ditinggikan saja dengan mengakumulasikan jumlah yang mau dipupuk ya. Contohnya misalkan areal Agung Timur ini saya yakin mengenai pupuk ini sangat banyak dibutuhkan.
85% penduduk kita di Agung Timur ini petani. Jadi secara administrasi ya, terutama pada kelompok taninya, karena distribusi pupuk subsidi itu tidak bisa melalui perdagangan bebas, harus melalui kelompok tani. Caranya bagaimana? Apa yang diminta oleh instansi itu cepat dicukupi, karena persiapan pupuk itu sebenarnya cukup Pak, ya kan? Sebenarnya cukup kan, benar kelompok tani ya. Tetapi pengajuannya kadang telat. Ya, silakan. Nah itu makanya caranya setorkan saja KTP dan KK untuk pengajuan pupuk diperbanyak dengan menyesuaikan alokasi lahan. Karena pupuk biasanya terjadi pada, saya coba klarifikasi di pihak pemasok, itu biasanya ketika tidak musim tanam, pupuk itu nyaris tidak ditebus. Jadi mereka datangnya lulus Pak. Jadi solusinya bagaimana dari bawah? Dari bawah saurunge tandur Pak, saurunge belum mangsa tanam, jadi dialokasikan untuk beli pupuk duluan. Ngoten nggih. Jadi jangan ketika musim tanam semuanya butuh baru ngambil. Karena pupuk ini datangnya lurus sesuai dengan anggaran yang diajukan. Jadi kenyataannya di bawah itu seperti itu, pas musim tanam itu pupuk podo jalur kabeh, ketika belum musim tanam pemasok ini kesusahan mengeluarkan pupuk karena belum dibutuhkan. Solusinya bagi para petani harus cerdas, harus cerdik, ambil pupuk itu sebelum musim tanam, bawa rumah stok, dan itu tidak menyalahi aturan. Ngoten nggih, kelompok tani harus ada inspirasi untuk memperjuangkan para teman-teman petani. Jadi masalah administrasi itu harus jangan malas-malas Pak. Misalnya ada si A, si B tidak masuk dalam data, tidak mau menyetorkan KTP, dia rasa duwe, kasihkan yang memang datanya sudah dikasihkan, kemudian mereka tidak enggan memberikan identitas seperti KTP apa-apa yang dibutuhkan. Nah itu salah satu faktor yang bisa menghambat. Jadi administrasi itu segera dicukupi dan butuh kecermatan untuk kelompok tani. Ngoten. Masalah pupuk nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sukarmin dari Komisi 2. Dari saya mungkin keterangannya seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman kelompok tani untuk kreatif. Jangan lelah terhadap informasi pengajuan pupuk itu, terutama dengan identitas dan kebutuhan. Jadi insya Allah dapat terinventarisir. Kemudian ketika belum masa tanam, pupuk itu diambil, pupuk itu didistribusikan, diambil, disimpan di rumah. Insya Allah ketika jangka waktunya kita ngambil misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempatnya baru kita pakai, insya Allah kualitas pupuk itu masih tidak mengurangi. Itu sementara yang bisa dapat kami sampaikan. Kalau ngomongin formasi pupuk itu sudah ditambah 2 kali lipat untuk Kabupaten Lampung Tengah. Cuma terkendalanya adalah di teknis. Jadi teknis itu nggak bisa kita kesampingkan. Jadi harus ada kreatif dari kelompok tani untuk koordinasi ke kelompok-kelompok Gapoktan dan pemasok pupuk di wilayah kita. Ngoten. Monggo Pak Sutarmin itu bisa ditambahkan atau Pak Gubernur. Menghidupi pertanian tanpa subsidi, tanpa pupuk subsidi, memang tidak mudah. Saya yakin tidak mudah, tapi harus belajar menyesuaikan. Misalnya menghitung harga pokok penanaman misalnya, yang dulunya hitungannya plus pupuk subsidi, sekarang harus ternyata pupuk subsidinya hanya bisa dari kebutuhan hanya bisa 10-20%, 80%-nya non subsidi. Nah ini kan harus dihitung sehingga nanti hasil produksi pertaniannya itu menentukan harganya, basisnya adalah basis yang kita hitung mendapat subsidi yang tidak terlalu banyak, terutamanya di sektor pupuk. Walaupun kita tahu harga itu ternyata bukan petani juga,
yang menentukan, ya nggak? Harga itu ternyata yang menentukan tengkulak atau bos besar ya, mungkin di Pak Lurah lebih paham lah. Dia ini misalnya pengumpul jagung, jadi dia beli ke petani, bukan petani yang nentuin harga, ya nggak? Tapi Pak Lurah nelfon dulu gudang, piro regane jagung, baru berani beli di petani. Disitulah kadang petani kalah itu. Nah, mudah-mudahan ini masalah-masalah yang tidak selesai kalau bukan kebijakannya itu dari pusat. Bukan kebijakan, dan kalau nggak ada goodwill dari pemerintah pusat nggak selesai. Karena harus ada kebijakan yang melindungi petani. Melindungi petani salah satunya adalah melindungi pasca panennya. Kalau petani dijaga harga pasca panennya, mau pupuknya non subsidi, insya Allah nggak ada masalah asal harganya masuk, ya Pak. Intinya kan itu sih. Intinya yang penting kita nanam ada untung. Nah sekarang ini kan belum tentu itu. Kadang kita nanam pupuknya subsidi full, kadang nggak untung. Tapi kalau kita boleh memilih mau pupuk mahal, yang penting ketika kita panen ada untungnya kan gitu. Nah mudah-mudahan ke depan negara ini juga semakin bisa melindungi petani, semakin melindungi petani. Jadi bukan hanya dekat dengan petani ketika mau pemilu, tapi ketika memimpin juga kebijakannya harus pro petani. Jadi itu nanti kita sama-sama suarakan bahwa kalau hari ini kita misalnya merasakan belum begitu pro, ya kita ingatkan, ini loh petani ini susah. Ini pemerintah pusat yang harus punya kebijakan. Nggak bisa DPRD kabupaten, nggak bisa bupati, gubernur aja nggak mampu. Bupati itu pernah ngumpulin bos singkong nggak, yang punya pabrik singkong se-Lampung Tengah. Neken biar harganya naik karena harga singkong nggak pantas dianggapnya. Tapi nggak mampu. Karena ini levelnya bukan bupati, apalagi yang kita dewan yang melesai. Mudah-mudahan itu untuk pengetahuan kita, sekedar kita tahu. Dan selanjutnya mungkin masalah pendidikan biar dijawab oleh Pak Muslim Ansori, yang memang beliau ini koordinator Komisi 4 khususnya masalah pendidikan dan kesehatan. Terima terakhir ya Bapak Ibu ya, udah jam 12 lebih. Jadi terkait dengan pendidikan, kepala sekolah ada yang hadir nggak di sini? Kepala sekolah SD, beliau kepala sekolah. Oh ya, alhamdulillah. Pak, catat nomor saya, nanti minta sama Pak Kepala Kampung. Ini kan masih melakukan kajian dan hitung-hitungan di dinas. Ada anggaran besar untuk apa saja dan untuk siapa saja, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan nggak tertinggal. Nah, nanti kita juga anda tolong sama teman-teman yang ada di Komisi 4 khusus untuk Kampung Agung Timur diprioritaskan. Tapi kita berharap syukur-syukur hari ini bisa proposalnya masuk, karena ini cepat situasinya sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, ya, jadi perlu kita sampaikan tambahan lagi bahwa di Lampung Tengah ini juga banyak sekali sekolah-sekolahan yang dalam tanda kutip harus segera dibangun, direnovasi, karena ada juga yang misalnya sekolah itu dibangun tahun 78, ada yang dibangun tahun 80. Punya Bapak dibangun tahun berapa Pak? 82. Nah sementara ini kita tahu bersama bahwa untuk kelihatan layak memang hanya sekedar dipoles-poles saja Pak ya, dipoles-poles saja supaya kelihatan bagus, tapi sebenarnya kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kita tidak ingin, apalagi di Kecamatan Kalirejo ini berulang kedua kali ada sekolah dasar negeri yang roboh. Ya, kita nggak ingin mendengar itu lagi. Di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya ada sekolah negeri yang roboh. Jadi
Nanti silakan Bapak nanti segera dibuat, nanti koordinasi dengan kita, segera kita sampaikan ke dinas untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Kepala Kampung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gimana Pak? Untuk TK-nya tadi Untuk TK. dipindah apa bagaimana? Ya, mau dipindah apa bagaimana? Maunya. TK itu dari swasta ke negeri atau gimana? Dari swasta, Pak. Dari swasta ke negeri atau masih tetap swasta? Swasta tapi dimilik kampungan. Oh, dimilik kampungan. Nah, itu nanti silakan diskusi sama Pak Supri. Kita nggak akan mungkin itu kewenangannya beliau terkait dengan kampung. Kalau kita ambil juga nanti marah juga Pak Kepala Kampung. Ini punya saya mau diambil. Awas nanti Pak Muslim. Nah, kira-kira begitu. Nanti bisa nanti diskusikan sama Pak Kampung. Ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Bu, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjawab dari kecamatan mengenai teknis. Kalau teknis ini sudah di eksekutif. Silakan Pak Camat. Pak Puji di mana Pak Puji yang tadi tanya? Jadi gini Pak ya, karena waktu juga sudah siang, saya tidak panjang lebar dalam menjawab pertanyaan dari Pak Puji. Kunci daripada validitas data kependudukan adalah yang pertama tentu saja adalah koordinasi yang efektif. Jadi berbicara masalah kependudukan adalah data yang bersifat dinamis Pak ya. Jadi selalu berubah setiap bulan, bahkan setiap detik berubah. Ada lahir, ada mati, ada pindah, ada datang. Nah ini kalau tidak kita selalu berkoordinasi secara intensif setiap periode tertentu, mungkin setengah bulan sekali, itu akan terjadi data yang tidak valid. Jadi butuh semacam koordinasi yang efektif antara kampung kecamatan untuk bisa menghadirkan data yang efektif. Itu satu. Yang kedua adalah akan di masing-masing sudah ada aplikasi Pak, sudah ada aplikasi Smart Village. Itu bisa dimanfaatkan dalam rangka tertib administrasi khususnya bidang kependudukan. Mungkin untuk teknis yang lebih jelasnya lagi bisa berhubungan dengan kasih pemerintahan kecamatan. Itu Pak ya, itu jawaban dari saya. Sikap ada cukup Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan proses pada kesempatan siang hari ini. Sedikit tadi saya mengulas dari awal tentang pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak semuanya tentang kesra dari Bu Titi tadi, kemudian dari Bapak Kastur tentang jalan, kemudian masalah kesehatan lagi, kemudian masalah pupuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kajian yang real dan mudah-mudahan nanti akan memberikan dampak yang positif untuk Kampung Agung Timur. Maafkan kami dari 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini pertemuan yang memberikan keberkahan bagi kita semua dan mudah-mudahan pada endingnya Kampung Agung Timur dapat menjadi kampung yang baldatun thayyibatun warabun mabur. Dari saya dan kami, saya akhiri maafkan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada warga Kampung Agung Timur. Terima kasih juga kepada aparatur kampung, jajaran kecamatan, wabil khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Ustadz Kamali, kepada beliau dipersilakan.